Ya, selamat malam para sahabat, para sedulur. Nah, kita coba sedikit berbicara tentang akhlak. Ya, bicara tentang akhlak ini dimensinya sangat luas nih. Cuman coba kita urai satu-satu ya, secara definisi, secara penggambaran, secara terminologi, secara etimologi. Kita bahas pelan-pelan. Terlalu panjang memang sebenarnya akhlak nih. Akhlak itu asal katanya dari huluk. Huluk itu akhlak dari sang pencipta. Jadi jika manusia ingin sempurna jiwanya, maka dia harus berakhlak sama seperti sang huluk. Jadi kalau jiwanya mau sempurna, dia harus berakhlak seperti sang huluk. Akhlak itu secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh satu keinginan. Tingkah laku seseorang yang didorong oleh satu keinginan secara sadar untuk melakukan satu perbuatan yang baik. Yang baik menurut siapa kan gitu. Makanya harus tahu dulu si huluk dulu tuh. Kalau kita sudah tahu si Allah atau sang pencipta, ya kita harus paham tentang huluknya. Huluknya itu adalah kebiasaan, perbuatan, atau apa sih yang dibuat oleh sang pencipta itu. Nah, dia punya kebiasaan, perbuatan, tingkah laku itu disebut huluknya. Maka jika jiwa ingin sempurna penjiwaannya, itu dia harus berakhlak. Akhlak sang huluk. Ya kan? Jadi akhlak itu juga merupakan bentuk jamak dari kata huluk, asal dari bahasa Arab. Ya tadi itu perangai, perbuatan, tingkah laku atau tabiat. Ya nanti cara membedakan akhlak itu, membedakan akhlak, moral, etika itu nanti dibedain lagi. Yaitu dalam etika untuk menentukan, misalnya kalau etika itu untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolok ukur akal, pikiran atau rasio. Ya. Tolok ukurnya itu akal, pikiran dan rasio. Jadi akal itu perbedaan antara hak dan batil, pikiran adalah pengolahan data, proses bolak-balik, kolabak-kolabuk berpikir, rasio menggunakan perhitungan. Sedangkan dalam moral atau susila menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang atau berlangsung dalam masyarakat, biasanya berhubungan dengan adat istiadat. Itu moral dan susila. Ya. Kalau akhlak ukurannya Al-Quran tuh untuk menentukan baik buruknya. Jadi ada 3 tuh ya. Jadi ada, kalau Anda ditanya apa perbedaannya akhlak, moral dan etika gitu. Kalau moral itu etika itu untuk menentukan etika perbuatan manusia atau perbuatan baik dan buruk itu menggunakan tolak ukurnya akal, pikiran dan rasio. Itu etika ya. Jadi akal mampu membedakan perbuatan hak dan batil atau perbuatan yang
menggunakan kepastian dan yang sia-sia, yang bermanfaat dan yang sia-sia, sama pikiran. Jadi ditimbang-timbang, kolaba-kolabu, proses berpikir, proses pengolahan data dengan menggunakan perhitungan atau rasio. Itu kalau etika. Sedangkan moral tadi atau moral atau susila itu sama, menggunakan tolak ukurnya norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di dalam kehidupan masyarakat atau adat istiadat. Jadi biasanya atas sebuah kesepakatan norma-norma itu dibangun. Jadi kesepakatan-kesepakatan dalam sebuah komunitas, adat istiadat satu daerah, kelompok, ras, budaya, itu yang namanya moral atau susila. Nah, itu dibangun dari kehidupan bermasyarakat atau adat istiadat, budaya leluhur ya, budaya yang dibangun dari leluhur, itu moral dan susila. Kalau akhlak itu tolak ukurnya Quran gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, kalau kita berbicara tentang moral atau akhlak ya, akhlak menurut Al-Quran gitu loh. Jadi kalau berbicara akhlak berarti kita berkarakter atau berperangai atau bertingkah laku seperti sang khuluk gitu loh. Ya, misalnya kita lihat di surat 2 169. Surat 2 169. Ya. Di situ dikatakan sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat kejahatan, bisu, menyuruh bisu, dan berbuat fahisa atau keji. Jadi su itu jahat, fahisa itu keji. Nanti bedanya apa tuh jahat sama keji? Su dan keji. Nanti dibedakan lagi tuh antara su dengan fahisa. Dulu ada yang pernah nanya apa sih bedanya perbuatan jahat sama keji. Nanti dibedakan tuh. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat, berbuat su dan fahisa, keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Tuh, jadi ini indikasi nih. Jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui tentang Allah, tentang tabiatnya Allah, perilakunya Allah, perbuatannya Allah, karakternya Allah, kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui tentang karakternya dia, itu su dan keji itu. Jadi kamu mengatakan seolah-olah kamu tahu tentang perbuatan-perbuatannya Allah itu, atau perbuatan sang khuluk itu. Itu bisa dikategorikan Anda berbuat jahat dan keji itu. Karena kamu mengatakan bukan sesuatu yang benar tuh. Ya, itu penggambarannya tuh. Jadi ketika di sini menjelaskan bahwa berarti setan itu, ini yang harus dijelaskan juga, sebenarnya setan ini siapa? Ini banyak yang harus dijelaskan ini satu-satu. Nah, setan itu kan sebenarnya ada dalam dimensi pikiran. Ya. Jadi setan itu lebih dominasi, menguasai dalam pikiran manusia ketika dia mengatakan sesuatu yang tidak ada barangnya, mengatakan sesuatu yang belum pernah terjadi gitu.
Jadi kalau kata Yesus itu, apa yang dulu pernah ada, sekarang pasti ada. Dan yang akan datang juga pasti ada. Jadi di dalam kehidupannya tidak ada yang tidak ada, semuanya ada. Kalau berbicara tentang segala sesuatu yang ada berasal dari tiada, kan, dari ketiadaan. Tapi ketika sudah ada, maka nanti tidak akan ada lagi. Maka dari tidak ada akan ada lagi. Jadi sebuah siklus kehidupan ya begitu. Artinya dulu pengetahuannya ada, pernah ada pengetahuan A. Terus pengetahuan itu tenggelam, hilang. Karena bergeser pengertian permaknaan. Sudah bercampur, hilang dia. Nanti suatu saat akan ada lagi pengetahuan itu. Nah, nanti bergeser, nggak ada lagi. Nanti akan ada lagi, gitu. Itu seperti itu gambarannya. Jadi ketika Anda mengatakan sesuatu yang tidak pernah terjadi, doa belum pernah terjadi, itu Anda bermain dalam dimensi pikiran yang belum bisa memberikan sebuah penggambaran bahwa itu dulu pernah ada gitu. Jadi dimensi pikiran itu sebenarnya liar gitu. Ya, dimensi pikiran itu sebenarnya dimensi liar. Maka pikiran itu tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa apa yang dikatakan pikiran itu benar adanya, ya kan? Dia harus naik dimensinya ke dimensi akal. Itu akal itu kan kita sudah bahas kemarin kan, dia punya kebenaran yang pasti benarnya. Tapi pasti benarnya itu harus melakukan sebuah analisa, observasi, penelitian dan segala macam. Itu dimensi akal begitu. Artinya bahwa apa yang terjadi di dunia ini tidak ada yang tidak ada semua. Artinya kalau Anda memprediksikan sesuatu ke masa depan, Anda harus lihat dulu ke masa belakang atau sebelumnya, itu bahasanya sejarah. Jadi kalau Anda memprediksikan ke depan itu akan begini-begini, pastinya dulu juga pernah ada. Jadi untuk bisa melihat masa depan, lihatlah masa lalu atau sejarahnya gitu. Jadi kalau Anda mengatakan sesuatu yang tidak ada bukti sejarahnya atau tidak pernah terjadi sebelumnya, itu hoax istilahnya. Itu sebuah kejahatan. Kenapa? Karena kalau Anda mengikuti satu pernyataan seperti itu dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya atau sejarahnya tidak pernah ada, itu menyesatkan, itu menyengsarakan. Makanya tadi dikatakan bahwa setan itu menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, su dan fahisa, yaitu dengan mengatakan apa yang kamu tidak ketahui tentang Allah. Ya, kadang kan banyak hari ini orang mengatakan saya kenal Allah, tapi pada kenyataannya dia tidak bisa menjelaskan siapa itu Allah. Siapa itu Allah? Jadi bertanya, ya Tuhan, Tuhan itu siapa? Tuhan ya Allah yang bolak-balik begitu aja. Misalnya ditanya, apa yang diturunkan Allah? Kitab atau wahyu atau Al-Quran atau kitab-kitab, terus disuruh ikutin coba. Belum tentu orang mau. Kenapa? Ya karena kitab, apa yang tertulis di dalam kitab itu tidak sesuai atau tidak sesuai dengan jiwa-jiwanya mereka, atau tidak sesuai dengan keinginan-keinginannya mereka. Ya, jadi jangan dikatakan
hanya cuma orang yang belum beriman yang tidak mengikuti kitab-kitabnya Tuhan. Orang yang sudah mengikuti kitabnya Tuhan pun masih banyak yang tidak mengikuti kitabnya. Ya kan, di ayatnya kan ada itu surat 4 150 151. Ada yang mengikuti sebagian, ada yang menolak sebagian. Artinya kitabnya Tuhan, aturan-aturan yang ada di dalamnya diambil yang berkesesuaian dengan jiwanya. Tapi kalau ada yang tidak sesuai dengan jiwanya, dia menolak, dia buang. Meskipun dalam ranah penolakan itu bukan hanya dalam batas ucapan. Ucapan sih menerima atau abstain, tidak berbicara datar. Tapi di kolbu menolak itu. Di kolbu itu menolak. Enggak gitu juga. Bukan begitu. Itu karena pikirannya seperti itu gitu. Karena itu sesuatu yang asing gitu loh. Jadi penolakan itu kan biasa terjadi karena sesuatu yang asing. Dia belum mengetahui tentang sesuatu gitu. Makanya indikasi orang yang sudah pernah mengenal kehidupan itu pasti dia mengenal tentang kehidupan itu. Kalau indikasi orang yang belum pernah kenal tentang kehidupan ini asing, buat dia itu asing gitu. Makanya diperkenalkan tentang kehidupan itu. Kalau orang yang sudah pernah kenal hidup, dia tidak asing gitu. Dia menerima. Tapi kalau orang yang belum kenal biasanya menolak, membuat satu argumentasi atau bantahan-bantahan yang menurut cara berpikirnya sendiri. Makanya ada ayat yang mengatakan di surat 70-nya itu dibacakan begini, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada Allah. Apa sih yang diturunkan kepada Allah? Itu kan kitab-kitab gitu kan. Artinya ketetapan-ketetapan gitu kan. Jadi ketetapan-ketetapan yang ada di alam itu menjadi sebuah acuan atau pedoman setelah pernah dilakukan sebuah pembuktian oleh para pendahulu gitu. Atau bahasanya para nabi-nabi dulu melakukan sebuah pembuktian dengan mengaplikasikan atau mempraktekkan tentang hukum ketetapan itu. Maka ketika sudah melalui analisa, observasi, penelitian, pengaplikasian, pembuktian, maka tertuang dalam sebuah tulisan. Apa yang kita kenal, tulisan itu dinamakan dengan suhuf. Ya, suhuf itu artinya lembaran tentang tulisan-tulisan tulisan-tulisan yang merupakan hasil daripada analisa dan observasi tentang hukum ketetapan itu sendiri, lalu dituliskan menjadi sebuah suhuf atau lembaran. Ketika lembaran-lembaran suhuf itu dikumpulkan menjadi satu, namanya mushaf. Jadi kitab-kitab yang Anda baca hari ini, baik Taurat, Injil, Quran, Weda, Tripitaka dan semacamnya, itu adalah sebuah kumpulan daripada pengertian tentang hukum ketetapan itu gitu. Walaupun nanti kita jadikan satu bentuk ujian kembali, kitab mana yang paling kuat persaksiannya gitu loh, atau paling benar dari kitab-kitab yang ada. Meskipun di kitab-kitab itu punya benang merahnya, hanya tetap dalam kitab itu yang kita menjadikan dasar ukurannya itu adalah harus menggunakan akal gitu. Beda ya, akal sama pikiran itu beda. Akal itu kan kita sudah bilang mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, kitab yang menjadikan ukuran itu adalah substansinya pada isinya, bukan pada bacaannya, bukan hanya sebatas bacaannya, tapi isinya, permaknaan yang ada di dalam.
Maka ketika dikatakan, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah berupa kitab-kitab atau ketetapan-ketetapan, mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Nah, kata nenek moyang kami, atau dia mengikuti apa yang telah menjadi bagian daripada kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kami, jangan selalu diartikan hanya sebatas ritualisme gitu loh. Jangan hanya dijadikan tolak ukurnya hanya nenek moyang kami menciptakan ritual. Enggak sebatas itu. Kan kita tadi sudah melihat bahwa di situ ada perbedaan cara pandang di sini ya, tentang akhlak, moral, dan etika gitu kan. Tadi kita sudah bisa membedakan. Kalau akhlak itu ukurannya Quran, jadi yang menjadikan ukuran akhlak itu adalah Quran, sedangkan moral itu menggunakan norma-norma yang tumbuh dan berkembang atau lahir dalam sosio masyarakat, atau nanti lahirnya dalam adat istiadat, budaya, daerah tertentu. Itu moral dibangun dari situ tuh. Sedangkan etika itu untuk menentukan nilai-nilai perbuatan baik dan buruk menggunakan tolak ukur akal. Akal, pikiran, dan rasio gitu, perhitung-hitungan. Itu kalau etika itu nanti lahir di situ ya, masih dalam ranah umum gitu loh, ranah umum, apa yang menjadikan ranah umum. Maka tidak bisa dikatakan hanya sebatas mengikuti nenek moyang, itu hanya mengikuti dalam hal ritualisme gitu loh. Moral dan etika serta akhlak pun yang masih bersifat umum atau bersifat turunan daripada yang pernah terbangun dalam sosio masyarakatnya. Setiap daerah kan punya aturan main gitu. Setiap daerah itu atau adat istiadat atau budaya itu punya aturan main, ya kan? Misalnya kalau ini hanya sebatas hubungan manusia antara manusia dengan manusia dalam suatu adat istiadat itu berbeda, walaupun punya kesamaan pandangan. Misalnya gini nih, kayak di daerah Sulawesi Selatan itu, khususnya daerah Janik Ponto atau daerah mana itu ya, bukan daerah Bone. Anda kalau melintasi di daerah Bone sana itu, tabrak tiba-tiba nggak sengaja nabrak ayam jantan itu harganya sama dengan satu nyawa. Itu yang dibangun dia. Jadi dia punya adab, adat istiadat, moral, etika yang dia bangun berdasarkan sosio masyarakatnya, itu terbangun di situ. Jadi kalau Anda nabrak ayam jantan di situ, mati, itu sama harganya dengan nyawa manusia. Makanya hati-hati itu di sana. Dia punya mindset terbangun seperti itu. Nah, begitu juga dengan di Papua itu. Kalau Anda tabrak babi di Papua itu, antara babi laki-laki dengan babi perempuan itu berbeda. Jangan sekali-sekali kamu nabrak babi perempuan kalau dia mati. Kalau kamu tabrak sampai dia mati, dihitung itu berdasarkan susunya. Jadi kalau susunya ada 12, berarti 12 babi plus mamaknya tuh yang harus kamu ganti tuh 13. Ini kan adab istiadat budaya, moral dan etika yang terbangun dalam sosial masyarakat di situ tuh. Ya, nanti Anda bisa buat ilustrasi contoh menurut daerah masing-masing. Misalnya Madura, Sunda, Jawa, Anda punya tradisi seperti itu. Macam-macam tuh. Artinya di sini kan penggambaran kalau kita lihat binatang itu kan seperti apa lagi namanya? Seperti
Jadi lupa gue. Apa itu, bentar. Seperti di surat 5 ya, 103 itu. Dia menjadikan Bahira, Saibah, Wasilah, dan Ham itu sebagai nama-nama berhala atau yang dipertuhankan. Itu mengacu pada Tuhan-Tuhan binatang yang dipertuhankan. Jadi jadikan standar ukuran. Jadi kalau di Boni itu apa itu, lalu tabrak ayam jantan itu bersama dengan satu nyawa manusia nilainya. Kalau di Papua itu ya itu babi dipertuhankan. Jadi sejarah dulu itu orang-orang kayak seperti ini mempertuhankan binatang itu banyak gitu loh. Sudah sesuatu yang dipertuhankan. Kalau di Bogor itu ini spiritual kan, dunia spiritual. Kalau di Bogor itu lebih ke orang suci. Jadi orang-orang suci itu dipertuhankan gitu ya. Orang pintar, orang spiritual, orang itu dipertuhankan. Jadi ada apa-apa tanya spiritualnya atau pemangku adatnya atau apa ya, orang-orang yang disucikan. Nah itu. Kalau di suratnya itu surat 71 ayat 23. Wat, Suwa, Yagut, Yaud, Nasar. Orang-orang suci jadi berhalanya mereka tuh. Jadi apa? Kembali ke surat 2 170, dan apabila dikatakan pada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah tentang sebuah hukum ketetapan yang dulu sudah pernah ada dan sekarang ada, akan datang juga ada. Nah mereka ini menjawab, atau orang-orang yang tidak percaya itu, enggak, gue ngikutin apa yang sudah menjadi tradisi yang dibangun dalam sosio masyarakatnya masing-masing atau daerahnya masing-masing. Istilahnya begitu, atau turunan-turunan mereka sudah mempekerjakan dan melakukan itu menjadi sebuah budaya yang dikombinasikan dengan seolah-olah itu dari Tuhan gitu. Kayak misalnya kalau di Jakarta kan lebih kepada misalnya sudah jadi trademarknya itu bahwa harta itu sebagai berhala. Jadi ukuran harta, jabatan, pangkat itu jadi ukuran berhala mereka itu dalam sosio masyarakatnya itu. Sehingga ketika berbicara tentang contoh umumnya itu perkawinan itu harus di gedung, harus menyiapkan mahal, memberikan sekian, harus dipestain lah istilahnya, harus dipestain sebagai sebuah standar bahwa itu adalah perkawinan gitu kan. Harus ada itunya, nanti ada serah-serahannya begini-begini. Padahal standarisasi orang nikah itu ya pertama ya ada saksi, ada minimal 4 orang saksi, ada saksi, ada penghulu, ada mahar. Dan itu cukup gitu. Sebenarnya standar itu sudah cukup. Nah, nanti berkembang dalam sosio masyarakat, dalam budaya. Nah, itu jadi Tuhan berhala gitu. Jadi artinya harta itu jadikan harta, pangkat, jabatan, kekuasaan itu menjadikan nilai-nilai yang berkembang di dalam sosio masyarakat. Nah, seperti itu tuh penggambarannya. Jadi mereka mengatakan atau mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Jadi jangan selalu diartikan bahwa ketika berbicara nenek moyang, mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang itu hanya sebatas ritualisme. Jangan, itu skopnya jadi dipersempit lagi gitu loh. Karena manusia ini kan juga bukan hanya manusia sebatas ritualis. Manusia bukan hanya sebatas manusia spiritualis, bukan. Kedua-duanya tuh. Manusia yang spiritualis maupun juga manusia yang logis, yang berakal gitu, yang berlogika, yang
yang nyata gitu loh. Ada satu tindakan-tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan rasio, perhitung-hitungan, berakal, mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi bukan hanya sebatas spiritualisnya saja. Spiritualis nanti kan dibagi lagi jadi ritualis. Spiritualis masuk dalam ritualis. Karena ritual itu kan juga asalnya kan dari spiritual. Tuh, jadi akhlak yang dimaksud Tuhan itu, yang dikatakan dalam kitab-kitab Tuhan itu tidak sama dengan yang berkembang dalam sosio masyarakat, baik moral, etika, itu nggak sama dengan Quran. Walaupun ada kemiripan, kesamaan, tapi pada akhirnya ada perbedaannya. Seperti yang saya katakan, di dalam keburukan ada kebaikan, di dalam kebaikan juga ada keburukan. Perbedaannya apa itu? Jadi kalau Anda berbicara dalam sosio masyarakat secara turun-menurun, iya baik pasti baik. Hal-hal yang baik yang mana yang bersifat umum yang orang lakukan itu kebaikan-kebaikan. Gitu. Iya kan? Kalau di dalam sosio masyarakat ya begitu, yang buruk ya tetap buruk. Menurut perhitungan yang berkembang dalam sosio masyarakat. Misalnya nilai-nilai budi luhur salah satunya, berbohong itu tidak boleh. Menurut perkembangan sosio masyarakat. Tapi kalau dalam ajaran Tuhan, berbohong dengan berdusta berbeda. Kalau berbohong itu tidak ada unsur yang dirugikan, belum tentu ada unsur yang dirugikan. Ya kalau seandainya Anda melakukan suatu kebohongan tapi memberikan dampak kebaikan, salah di situ. Kan enggak. Contohnya apa? Ya kalau misalnya Jokowi hari ini tahu bahwa ketika utang negara ini sekian triliun, ribu triliun, dan kita dalam keadaan genting, yaitu dengan kejujurannya dia buka. Apa yang terjadi pada sosial masyarakat? Terjadinya kepanikan kan? Buru-buru mereka akan berusaha memisahkan diri dari NKRI, berusaha untuk menjaga klan kehidupannya, daerahnya masing-masing, akhirnya memisahkan diri dari NKRI. Terjadilah perpecahan, pecah belah. Itu karena kamu jujur tuh. Makanya jujur itu tidak ada rumusan di dalam Quran itu. Jujur artinya ada perbandingan, jujur yang dimaksud yang mana. Jadi ada bohong itu menyelamatkan gitu. Bohong itu berbuat sebuah, ada berbohong menghasilkan sebuah perbaikan. Tapi juga bohong bisa menjadi kerugian. Jadi di satu sisi bohong itu ada mendatangkan kebaikan, di satu sisi bohong itu ada mendatangkan keburukan. Nah bedanya dengan dusta, ya berbeda. Kalau dusta itu ada sesuatu unsur yang dirugikan. Misalnya saya berjanji kepada Allah untuk tidak berdusta gitu. Dusta apa yang sudah kamu janjikan? Nah, itu kalau dusta ada unsur yang dirugikan. Pertanyaannya siapa yang dirugikan? Allah gitu. Ketika Anda berjanji kepada Allah, terus Anda berdusta dari apa yang sudah Anda janjikan, ada yang dirugikan. Pertanyaan, Allah yang dirugikan. Sejak kapan Allah rugi yang semuanya punya dia? Yang rugi ya manusia itu sendiri sebenarnya. Gitu loh. Ketika kamu berjanji kan kamu mengadakan sebuah ikatan. Ikatan kepada sang pencipta, sang pemilik langit dan bumi. Ketika kamu mengadakan ikatan dengan janjimu itu, maka kamu akan kekal gitu kan. Tapi ketika kamu berdusta atau kamu melepaskan sebuah ikatan itu, kan yang rugi kamu, yang hancur kamu. Itu susahnya kalau melawan Tuhan lu gitu, lu nggak bisa lawan dia itu masalahnya. Jadi susahnya begitu.
ya kan? Jadi dusta itu ada unsur yang dirugikan, walaupun yang dirugikan pada hakikatnya kamu sendiri gitu. Itu bedanya antara bohong dan dusta itu. Ya itu nanti kita bicara lagi tentang itu. Nah, kembali lagi kepada akhlak tadi itu. Ya, jadi akhlak itu tidak sama dengan apa yang berkembang dalam sosio masyarakat. Maka ada ayat juga yang mengatakan di surat 6 misalnya 116 itu, dan janganlah kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini gitu kan. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Nah, kebanyakan manusia di bumi ini ngikutin siapa sih? Kan mengikutin daripada nenek moyang mereka, turunan-turunan mereka. Di mana turunan-turunan mereka itu ya terbangun sebuah moralitas, etika dalam sosio bermasyarakatnya itu, terbangun sebuah adat istiadatnya itu, aturan-aturan yang memang adat budayanya memang membuat kriteria aturan-aturan adat istiadat ya begitu tuh. Sebenarnya nggak salah juga moral dan etika yang terbangun di sosial masyarakat. Artinya yang nggak salah yang tidak berbenturan dengan hukum ketetapan gitu loh. Yang masalah itu kalau berbenturan dengan hukum ketetapan. Nah, itu berarti di dalam aturan-aturan atau undang-undang yang berada di sosial masyarakat atau budaya, adat istiadat, leluhur, nenek moyang, itu masih bercampur tuh antara yang hak dan batil. Maka dengan Al-Quran ini harus dipisahkan gitu loh. Mana yang sebenarnya hak, mana yang batil. Cara berpikir Anda itu diajarkan gitu, untuk bisa membedakan mana hak, mana batil. Maka cara berpikir Anda diajak untuk berakal gitu. Akal menurut dimensinya Tuhan tuh. Sehingga kamu bisa menentukan. Nah memang berat. Ya kan, dalam sosio tatan masyarakat itu untuk bisa memilih yang hak itu sulit. Apalagi sudah mendarah daging dari kecil lah, mudah diadarkan dengan sebuah tatanan, aturan-aturan moralitas, etika yang sudah berakar di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Maka jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi, termasuk ajaran nenek moyang, termasuk adat istiadat nenek moyang, semuanya tuh, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalannya Allah. Nah, jadi tidak sejalan dengan jalannya Allah. Maka kalau kamu mengambil pilihannya jalannya Allah, pasti akan bertentangan dengan kebanyakan orang. Baik adat istiadatmu, moralitasmu, etikamu, semua bertentangan itu. Nah ini yang beratnya di sini nih. Karena kenapa? Mereka akan menyesatkanmu dari jalan. Karena mereka tidak lain hanya mengikuti prasangkaan belaka. Ya kan? Dia hanya mengikuti sesuatu yang dihasilkan berdasarkan prasangka-prasangka mereka dulu. Seperti kalau kita melihat zamannya dulu ritual tercipta itu para orang-orang dahulu itu ingin mengenal Tuhan itu dengan pola pikirnya mereka, dengan daya kemampuan berpikirnya mereka. Oh mungkin dengan nabur bunga ini nanti Tuhan bisa mendengarkan doa saya. Oh mungkin dengan bakar hiu ini Tuhan itu bisa mendengarkan suara saya melalui asapnya. Oh mungkin dengan membenturkan dahi saya ke lantai ini, merendukkan diri saya ke lantai ini, memberikan gambaran bahwa saya adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Ya. Terus dengan cara-cara itu dibangun. Seperti juga Ibrahim dengan menyembah benda-benda di langit sebagai alat ukuran kebenaran Tuhan itu di sana gitu. Itu terbangun pola pikir, daya pikir, dan itu berkembang dalam sosial masyarakat. Sehingga itu sebuah prasangka yang dulu tidak pernah ada dalam sebuah kebenaran ya. Maka sekarang kamu mau melakukan hal yang sama yang dulu tidak pernah terjadi. Maka tidak akan pernah ada terjadi itu kalau prasangka itu terbangun kembali. Tapi apa yang sudah pernah ada, kalau kata Yesus, saya lupa surat berapa itu.
apa yang dulu pernah ada, sekarang pun akan ada. Dan yang akan datang pun juga ada. Nah itu bersifat kepastian. Berarti hukum ketetapan tuh pasti dulu ada, sekarang ada, besok juga ada, terus. Yang namanya ada selalu ada, gitu loh. Itu namanya hukum ketetapan. Nah, kembali lagi, jadi akhlak yang dimaksud itu tidak sama dengan moralitas dan etika yang dibangun oleh dalam tatanan sosio masyarakat yang dihasilkan dalam pola-pola pikir kebanyakan manusia. Ya, ingat itu, jangan selalu dikerucutkan hanya batasan ritual ya. Moralitas dan etika juga sama itu. Jadi bukan hanya dalam batasan ritualisme. Luas. Maknanya itu luas. Terus lalu akhlak yang bagaimana tuh? Nah, kalau tadi di surat 2 169 kan yang akhlak Tuhan itu yang berakhlak sesuai dengan baik buruknya itu ditentukan oleh Al-Quran sebagai furqan, Al-Quran sebagai pembedaan. Maka kamu bisa membentuk akhlak sang khuluq atau akhlak kamu bersinergi dengan akhlaknya sang khuluq, ya maka Quran menjadi guidance-nya. Maka kalau di surat 2 169 itu dikatakan tadi setan itu menyuruhmu berbuat jahat dan fahisah, keji. Ya kan? Terus tadi berapa tadi? 169. Dan fahisah itu, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah tuh. Ya. Jadi mengatakan sesuatu yang tentang Allah yang orang itu tidak kenal Allah, itu keji, itu jahat tuh. Kamu mengatakan dengan ucapan-ucapan tentang Allah, tapi kamu nggak ngerti siapa itu Allah. Karakternya Allah itu siapa, nggak ngerti. Tapi menggunakan daya pikirnya, olah pikirnya itu Allah seolah-olah begini. Dan tidak pernah direkam di dalam hukum ketetapan atau di Al-Quran atau kitab-kitab. Itu kejahatan itu, keji itu, jahat itu. Gitu loh. Ini yang bisa kita hati-hati kalau dalam akhlak ini. Makanya kalau kita jadikan Quran itu atau kitab Tuhan sebagai guidance, ya mudah-mudahan Anda selamat. Ya, itu yang jadi ukurannya. Makanya banyak para pemuka-pemuka agama itu mengatakan Allah begini, Allah begitu, Tuhan begini, Tuhan begitu, menurut cara berpikirnya mereka sendiri itu. Dan mereka diuntungkan dengan ucapan-ucapan itu. Ya. Terus akhlak yang selanjutnya, misalnya ya di surat 21:37. Kita lihat di 21:37. Manusia itu diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku untuk menyegerakannya. Tuh. Jadi ini tabiatnya manusia itu buru-buru, senangnya buru-buru, tergesa-gesa. Bukan hanya hal-hal yang biasa saja. Dalam berpikir juga tergesa-gesa, dalam mengambil keputusan tergesa-gesa. Dalam mengajarkan sesuatu tergesa-gesa. Mengajak sesuatu pun tergesa-gesa, menginginkan sesuatu tergesa-gesa. Padahal semua pakai proses kok. Cepetan dong. Lah, emang kagak dibuat dulu. Nah itu tuh manusia itu. Dia sadar bahwa dia pun diciptakan juga berproses dari bayi kecil, dari sperma malah sampai akhirnya dewasa. Dia sadar tuh ada proses tahapan-tahapan yang
suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dia harus melewati prosesnya. Dari bayi diurus sama emak bapaknya sampai dia dewasa, katakan 17-18 tahun, dia sudah mampu berpikir, sudah mampu akalnya tumbuh, mampu membedakan mana baik mana buruk untuk dirinya. Itu butuh proses 17-18 tahun, bayangkan. 17 sampai 18 tahun seseorang manusia itu atau jiwa itu menunggu kapan dia bisa mengambil sebuah keputusan menurut cara berpikirnya dia. Selama itu, selama 18 tahun semua atas dasar emak bapaknya, nggak pernah itu dia melawan itu. Ya kan, dipaksa, suka atau tidak suka. Mah, mau 15 tahun, aku mau jalan sama teman-temanku, enggak. Kalau mama bilang enggak. Pak, aku pengen main biliar sama teman-temanku, pulangnya jam 1 malam. Enggak, papa bilang enggak boleh. Jam 8 pulang. Mau tidak mau tuh anak nunggu. Atau yang lebih ekstrimnya, Pak, aku pengen lihat film dewasa gitu. Nanti, kalau kamu udah 21 tahun gitu. Ada proses, dia harus menunggu itu. Jadi dikatakan di situ manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa, itu karena memang tabiatnya begitu itu manusia. Maka diajarkan Tuhan berakhlak sang huluk itu menggunakan proses. Sang huluk itu melakukan segala sesuatunya menggunakan proses. Nah, harusnya manusia itu sadar gitu loh. Yang namanya manusia juga harus menunggu proses. Iya enggak? Giliran pengen mewujudkan keinginannya buru-buru. Apa-apa aja buru-buru. Harus hari itu juga, harus selesaikan itu juga. Nggak bisa begitu. Itu kalau keinginannya, coba kalau misalnya ini kan bahwa dalam kehidupannya ada pasang-pasangannya, hidup dan mati. Coba kok nggak ada yang pernah minta buru-buru mati dong, kok nggak ada tuh. Giliran keinginan aja, hawa nafsunya aja, kalau pengen cepat diselesaikan. Kalau perlu nggak usah pakai proses. Tapi lucunya kalau pas kematian nggak mau, kalau bisa ditunda. Kalau bisa jangan ditunda lagi, 1000 tahun lagi aja tuh tundanya. Nggak ada tuh yang minta buru-buru itu. Tergesa-gesa. Manusia diciptakan bertabiat tergesa-gesa. Tergesa-gesa untuk mati. Gue pengen matinya. Cepetan dong, kapan nih matinya? Nggak ada tuh yang ngomong gitu tuh. Kalau ada yang ngomong gitu keren bener tuh. Ada yang ngomong gitu, waduh udah salut banget gitu sama tuh orang. Oh cepet-cepet dong, gak ada kenapa. Susah nih gue nih hidup begini mulu, pengen mati aja cepetan mati. Kalau orang susah juga nggak mau buru mati. Iya kan? Nah jadi begitulah penggambarannya, bahwa itu yang dimaksud dengan akhlak. Jadi kalau kamu mau berakhlak sang huluk, maka jangan kamu tergesa-gesa, atau bahasa lainnya sabar gitu. Iya kan? Hanya diajarkan tentang konsep sabar. Apa itu pengertian sabar? Tahu kan? Udah pernah dijelaskan, tinggal diulang lagi tuh. Jadi manusia itu bersifat tergesa-gesa. Maka jangan kamu meminta untuk disegerakannya kalau prosesnya belum sampai. Ya tunggu aja. Iya kan? Jadi itu salah satu gambaran tentang akhlak tuh. Jangan tergesa-gesa. Sama juga kalau dalam sebuah perjuangan gitu kan. Tergesa-gesa udah mau pergi hijrah kemana? Kalimantan. Tanya di Kalimantan sudah ada ansornya belum? Sudah ada penolongnya belum? Belum ada penolongnya, belum ada perjanjian dengan orang-orang di Kalimantannya. Nah, misalnya itu, atau di Sulawesinya, atau di daerah-daerah mana misalnya begitu. Yang mau menerima ajarannya Tuhan, jangan terburu-buru.
Ansor itu kan penolong, kaum penolong. Ansor dari kata Nasrani, Nasoro. Hanya sebangsa penolong itu Nasoro. Atau Ansor, kaum Ansor. Dia yang menjadi penolong. Kalau ada penolongnya baru, kalau belum ada yang nolong jangan. Buru-buru mau kemana sih? Mau tegak din. Makanya perhitungan-perhitungan itu harus jelas, jangan terburu-buru menghitung, jadinya kacau. Harusnya pakai guidance cara menghitung itu, jangan yang ganjil. Kalau ganjil perhitungan itu bukan perhitungannya Tuhan. Tuhan itu pasti habis dibagi atau terjadi penggenapan. Namanya juga ayatnya menggenapi ayat, penggenapan ayat. Namanya penggenapan ayat berarti ya harus tergenapi dulu atau hitung-hitungannya habis dibagi. Nggak ada yang ganjil. Orang kafir itu selalu membawa sesuatu yang ganjil. Jadi apapun ajaran, perilaku, perbuatan, cara pandang, kalau ganjil itu bukan dari Tuhan, gitu aja. Anda ditawarkan tentang pekerjaan, tawarkan tentang investasi, tawarkan ini itu. Kalau ada sesuatu yang ganjil, itu pasti ada unsur di dalamnya itu, ada kepentingan di dalamnya. Mengakalin gua, mengelabuin gua. Mencari keuntungan dari gue, gue tahu itu. Kenapa kamu bisa begitu melihat? Karena kamu punya kesabaran untuk melihat itu. Ada terjadi proses penganalisaan, tidak tergesa-gesa. Ya, sampai jelas tandanya itu benar, baru ambil sebuah keputusan. Ya, karena ayatnya di surat 49 ayat 6 itu. Dan jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka cek dan telitilah terlebih dahulu agar kamu tidak menimpakan kepada suatu kaum atau dirimu sendiri yang membuat kamu dirugikan atau orang lain dirugikan. Nah, itu akhlak loh itu. 49 ayat 6 itu akhlak loh. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, terus jangan mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya, itu akhlak itu. 17:36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan atau ilmunya, karena pendengaran, penglihatan, dan proses berpikir Anda akan diminta pertanggungjawaban. Ini akhlak, Bung, ini akhlak gitu. Apa-apa ritual, hubungannya ritual loh. Ya kenapa sih kalau orang ritual? Emang kalau orang ritual kenapa? Ritual aja, sekali-sekali perlu kita ritual. Kapan kita sholat lah. Sahabat-sahabat yang jadi imam kayak siapa kayak. Tuh gue yang jadi imam juga boleh. Biar lu nggak merasa paling suci, paling benar. Emang salah apa dengan ritual itu? Apa yang salah dengan ritual itu? Ritual yang nggak ada bedanya dengan senam, nggak ada bedanya dengan yoga, nggak ada bedanya, itu semua sama. Cuma bedanya tinggal aja tuh senamnya dipakein bacaan. Misalnya senam SKJ juga lu bicara Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil alamin, bisa. Masalahnya di mana dengan ritual itu? Nggak ada salah kok ritual itu. Nggak ada salah, tapi juga saya tidak katakan itu yang benar. Karena substansinya bukan itu akhlak tuh. Ya. Terus kita lihat lagi misalnya di surat 2